Seperti biasa, supaya lebih nyambung, kita bahas sedikit dan secara singkat episode sebelumnya ya. Ketika Tang San berniat untuk segera membunuh Xian Jun dengan sisa-sisa kekuatan rohnya, secara mengejutkan Dolo Buaya Emas menunjukkan diri, sehingga membuat Tang San dalam keadaan hidup dan mati. Bahkan ketiga tetua sekte Tang yang mencoba untuk menyelamatkan Tang San justru dengan mudah dihajar oleh pemuja kedua. Tapi siapa sangka ketika Tang San dihadapkan oleh serangan mematikan dari Dolo Emas dan beranggapan jika hari ini adalah hari kematiannya. Secara mengejutkan, Tang Hao tiba tepat waktu di medan perang bersama beberapa murid sekte Haotian. Jelas saja kedatangan pasukan sekte Haotian yang selama ini tertidur membuat gempar seluruh medan perang. Terlebih lagi pihak Wu Hun yang terlihat ketar-ketir bukan kepalang. Melihat jika putranya dibikin bonyok oleh Dolo Buaya Emas bahkan nyaris tidak bisa berdiri, jelas saja membuat Tang Hao sangat murka. Tidak lama pasca kemunculan Tang Hao, Tang Xiu juga terlihat tiba di benteng Jeling. Kemudian Tang Hao meminta kakaknya untuk mengurus pasukan Mastro musuh, sedangkan beberapa murid sekte Haotian dia perintahkan untuk menjaga Tang San. Sementara dirinya akan menghadapi Dolo Buaya Iblis yang telah menyakiti putranya. Di sisi lain, setelah Kaisar Xiu Beng tiba di tempat yang aman, Jenderal Gelong segera meminta maaf kepadanya. Pasalnya karena strateginya yang terlalu tergesa-gesa, justru mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu, untuk menebus semua kesalahannya, Gelong meminta izin kepada Kaisar Xiu Beng untuk memimpin beberapa pasukan kembali ke benteng Jeling dan mengevakuasi korban. Sementara itu, meskipun pasukan sekte Haotian yang tiba di medan perang hanya berjumlah 100 orang, namun hal tersebut seketika menghentikan langkah pasukan Wu Hun untuk kembali mengejar pasukan Tiando yang melarikan diri. Di dalam benteng Jeling, meskipun Dolo Buaya Emas terlihat sedikit terkejut dengan kemunculan sekte Haotian, namun dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tatapan penuh emosi, Tang Hao sekali lagi bertanya apakah kamu yang telah menyakiti putraku. Namun dengan sombongnya, pemuja kedua menyepelekan pertanyaan tersebut. Bahkan dia mengatakan jika Tang Hao tidak memiliki rasa sopan santun terhadap senior. Meskipun Tang Chen berada di sini, dia pasti akan menunjukkan rasa hormat kepadaku. Dijelaskan, dalam hal senioritas, Dolo Buaya Emas memang satu generasi di atas Tang Chen dan Xian Doliu. Bahkan dikatakan dia adalah mastro tertua di Kekaisaran Wu Hun saat ini. Umurnya lebih dari 100 tahun. Namun meskipun begitu, Tang Hao tidak memperdulikannya. Dia mengatakan, dalam pertarungan tidak ada senioritas. Kamu tidak layak menyebut nama kakekku. Cepat panggil Xian Doliu untuk datang. Kekuatanmu saja tidak akan sanggup untuk menghadapiku. Ia jelas saja mendengarkan penghinaan Tang Hao seketika memancing kemarahan Dolo Buaya Emas. Bahkan dia langsung merilis 9 cincin rohnya yang memiliki susunan cincin roh sama seperti Tang Hao. Tang Hao tiba-tiba tertawa dan berteriak kepada Tang San untuk memperhatikan kekuatan yang sebenarnya dari roh pelindung Palu Haotian. Sambil berteriak, Tang Hao mengambil langkah maju. Palu Haotian di tangannya tiba-tiba mengembang, yang disebut teknik Great Summary Hammer. Menghadapi serangan Tang Hao, Dolo Buaya Emas langsung merilis teknik ketujuhnya bentuk buaya emas, dan mengayunkan ekornya tepat ke arah Tang Hao. Ketika Palu Haotian dan buntut buaya bertabrakan menghasilkan ledakan yang sangat hebat, menyebar ke segala arah. Bahkan kejadian tersebut benar-benar mengejutkan Tang San. Dia beranggapan, meskipun dia menggunakan Trisula Dewa Laut, kemungkinan besar dirinya tidak akan mampu untuk menandingi serangan palu milik ayahnya. Dalam ledakan, ekor buaya emas hancur oleh Palu Haotian Tang Hao, bahkan membuat Dolo Buaya Emas terlempar mundur beberapa meter. Tang Hao tidak berhenti, dan kembali mengayunkan Palu Haotian tepat ke arah Dolo Buaya Emas. Namun pemuja kedua layak disebut sebagai Mastro level 98. Dia dengan cepat merilis teknik ke-8-nya untuk memblokir serangan Tang Hao. Ledakan keras kembali bergema. Dolo Buaya Emas kembali terlempar, bahkan menghantam tembok benteng Jeling. Sementara Tang Hao mendarat dengan aman di hadapan Tang San. Tidak jauh dari lokasi tersebut,
Melihat jika Tang Hao mampu dengan mudah menjatuhkan pemuja kedua, jelas saja membuat seluruh orang benar-benar terkejut. Bahkan Titan terlihat meneteskan air mata melihat jika tuannya telah kembali menunjukkan diri setelah 25 tahun menghilang. Sementara itu, Flounder juga terlihat melongo melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Hao. Bahkan dia masih sangat ingat bagaimana dulu Tang Hao mengajar Zhou Wuji tanpa kekuatan roh. Jika saat itu Flounder menantang Tang Hao untuk membantu Zhou Wuji, kemungkinan besar dia tidak akan hidup sampai hari ini. Di sisi lain, demi memberikan waktu kepada pasukan Tiando yang tersisa untuk melarikan diri, Du Gubo terlihat masih asyik melakukan pertarungan dengan Guang Ling. Namun sayang, meskipun Du Gubo telah menggunakan salah satu senjata rahasia pemberian Tang San untuk melawannya, hal tersebut belum mampu untuk menjatuhkan Guang Ling. Sehingga Du Gubo menggunakan teknik ke-8-nya tatapan Medusa untuk menahan pergerakan Guang Ling. Nah, dijelaskan teknik ke-8 Du Gubo disebut juga teknik pembatas. Siapapun yang menatap mata dari ular giok miliknya akan secara langsung membeku selama 3 detik.